Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan berlindung kepada Allah dari banyak godaan setan yang terkutuk. Setannya bisa berupa manusia. Apa intinya setan? Perbuatannya keterlaluan. Perbuatannya melampaui batas. Itu kata setan diambil dari asal kata sayatin, jadi melampaui batas. Di setiap perbuatan melampaui batas adalah setan. Oleh karena itu setan dalam bentuk manusia sedang kita hadapi sekarang, yaitu peristiwa tanah Kafling 98. Daerah Tomang, Komplek Bie dan Cukai, Bie Cukai atau BCX yang sejak tahun 1970 telah ditempati dan dikuasai oleh warga secara turun-temurun hingga hari ini. Jadi menurut ketentuan pasal 1967 KUHP Perdata Kitab Undang-Undang Perdata. Tolong para ahli waris diwakili Ibu Riri bacakan supaya ngerti itu hak ibu di sini. Makasih Bang Igi. Ya, silakan. Berdasarkan pasal 1967 KUHP Perdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu kepemilikan tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk. Saya kira demikian saja. Itu berdasarkan pasal 1967 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak atas tanah Kafling Bea Cukai Kafling 98 Kompleks Bea Cukai Selipi yang berhak adalah warga yang menempatin lebih dari 30 tahun. Dan baik rumah maupun tanah ini adalah hak warga Kafling 98 Selipi. Dan Bea Cukai sama sekali tidak mempunyai hak. Karena satu, rumah Bea Cukai ini yang dibangun adalah hasil dari orang tua kami, bukan APBN, tidak memakai uang APBN, dan tanah ini kronologisnya adalah tanah Kongwan Chinese yang waktu itu berbentuk kuburan karena tidak dikuasai oleh Kongwan lebih kurang 20 tahun, maka ada di pengadilan di pengadilan melawan BPN, dan di situ Kongwan kalah dengan BPN, dan BPN sendiri mengatakan sampai dengan Mahkamah Agung yang menang adalah BPN yang menguasai tanah ini, yang berhak adalah warga yang sudah menempatin tanah tersebut lebih dari 30 tahun, yaitu adalah warga Kafling 98 Selipi. Jadi pada waktu itu juga Bea Cukai tidak mengajukan sertifikat untuk tanah ini. Jadi mereka sudah gagal, ya kan Pak? Sudah hilang kan haknya ya. Jadi yang berhak atas tanah tersebut adalah warga Kafling 98 Selipi. Jadi kalau sekarang Bea Cukai mau mengambil haknya warga, saya mohon maaf ya Pak, warga seluruh Indonesia, tolong diperhatikan, disorot dengan Bea Cukai. Jangan kita sudah merugikan negara dan rakyat, jangan sendiri keluarga sendiri pun mau dirugikan dengan mengambil haknya semena-mena. Itu tidak bisa. Semua ini bukan ini tidak ada peri kemanusiaannya lagi, sudah peri kebinatangan. Ya, sudah tidak ada sopan santunnya lagi. Sudah warga di sini diseret-seret, pintu pagar mau masak digebrak-gebrak, diinjek-injek. Ini negara apa? Ini negara hukum. Ini bukan negara premanisme, katanya instansi Bea dan Cukai. Kok di sini jadi perampok dengan preman isinya gimana? Jangan, kasihan, jangan, nanti malu. Seluruh warga Indonesia akan, kita jangan mengezolimin orang susah. Jangan, tolong. Saya mohon dari pejabat-pejabat Bea Cukai dan seluruh Bea Cukai aktif, tolonglah kita ini musyawarah mufakat, bisa duduk bareng, bicara baik-baik dengan warga yang menempati rumah di sini. Sekarang ada satu lagi kelemahan dari Bea Cukai. Kalau mereka menyatakan ini milik mereka, berapa tahun kebelakangan ini kalau ada yang rumah-rumah di sini yang BU
Maka warga bea cukai yang aktif itu membayar uang sewa dengan warga, betul. Dan ada kwitansinya. Dan bukan berdasarkan SK. SK-nya SK abal-abal. Setelah 6 bulan baru 1 tahun baru keluar SK. Itu pun dari admin. Berarti kan berhak adalah warga kan? Iya dong. Nah, kalau memang itu warga Yang memang menyatakan ini hukum. iya, itu menyatakan hukum di undang-undang agraria pun ada. Jadi undang-undang agraria secara dunia akhirat yang berhak adalah warga, bukan bea cukai. Kan tinggal bicara baik-baik dengan warga. Dipanggil, duduk bareng, dari pihak bea cukai diwakilkan oleh siapa, dari warga diwakilkan oleh siapa. Jangan mau dirampok begitu aja, nggak bisa. Nggak bisa. Ini negara kita negara hukum kok, mau mengusir manusia semau-maunya. Tanah kita aja kena pelebaran jalan. Berapa meter kali berapa meter kan diukur, dibayar oleh pemerintah kan, sesuai dengan harga NJOP kan, bukan diusir begitu aja. Ini mana perikemanusiaannya, tolong deh perhatikan. Saya mohon sekali lagi kepada bapak-bapak yang berada di bea cukai yang hebat-hebat dan ini tangguh-tangguh, tolong kita bicara baik-baik Pak, jangan semau-maunya, jangan semena-mena dengan warga yang sudah dizolimin sedemikian rupa. Saya kira demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dasar hukum, silakan. Mbak siapa namanya? Saya Fani. Fani, baca. Silakan. Ini pegang. Ya, saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2557 K garis miring PDT garis miring 2013 tanggal 5 Juni 2014 terkait objek tanah dimaksud dalam kurung ex egendom verponding 5961 dalam kurung yang pada intinya menyatakan bahwa penguasaan seseorang atas sebidang tanah lebih dari 30 tahun tanpa ada keberatan dari pihak lain telah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pemilik sah atas tanah yang dikuasainya. Dan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 783 K garis miring SIP garis miring 1973 jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 295 K garis miring SIP garis miring 1973 dan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 329 K garis miring SIP garis miring 1957 yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Ya. Nah, sekarang Bicara hukum. secara hukum ya kita sudah berjuang relatif lama kalau hitungan tahun antara surat menyurat yang kita keluarkan. Saya menyurati BPN ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanggal 10 November 2020 dijawab surat saya. Tetapi menariknya jawabannya ini kepada Kementerian Keuangan. Saya cuma dapat tembusan. Nah, apa isinya? Ini supaya jelas nih, supaya kita sebagai lawyer bukan dadakan lawyernya. Hari ini lawyer kita udah lama, udah 5 tahun lalu lebih ya. Nah, berdasarkan surat itu yang nomornya ya AT 0201 garis miring 3825 garis strip 3173 garis miring 11 garis miring 2020 Jakarta 10 November 2020. Lampiran fotokopi 2 X lembar. Penyampaian surat konfirmasi. Dia konfirmasi kementerian loh. Kepada kementerian juga keuangan. Minta konfirmasi apa yang dikonfirmasi?
BPN menyatakan sebagai berikut. Dengan hormat. Sehubungan dengan surat Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI nomor surat 003 01 garis miring ESP garis miring HA garis miring KNF garis miring 11 garis miring 2020 tertanggal 3 November. Nah, saya suka nih BPN nih. Jarak seminggu udah dijawab. Kan dia jawabnya 10. Ini surat saya tanggal 3 November. Jadi AHY harus ingat nih, buat tahun 2020 kementerian yang Anda pimpin ini bagus. Jangan sekarang jadi nggak bagus gara-gara Anda pimpin malah nggak. Ya ini supaya peringatan aja. Kemudian jawabannya yang pertama, ya, dia mengatakan perihal konfirmasi dengan penjelasan isi surat antara lain. Maksudnya surat saya nih kepada BPN bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Kafling 98, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, luas 11.400, ex Egendom Verponding nomor 596 95961 merupakan eks karyawan Direktorat Bea Cukai dan telah menghuni objek tanah dimaksud selama lebih dari 50 tahun. Kedua, bahwa tanah dimaksud diperoleh dengan cara, jangan lupa nih, dengan cara membayar melalui pemotongan gaji. Ya, jadi para orang tua mereka dulu ini bayar gajinya dipotong. Iya, dipotong. Dan tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan. Nggak ada bea cukai dulu, ya. Jadi bea cukai dulu tuh masih zaman Soeharto, Orde Baru, tahun 1970. Kok lebih bagus dari sekarang dipimpin Jokowi? Ini bagaimana sih logikanya? Ya. Yang ketiga, bahwa ya terdapat putusan pengadilan. Nah, ada putusan pengadilan juga nih. Besok polisi yang mau datang ke sini atau bea cukai, kok tahu ini? Kok melanggar hukum sangat serius. Ya. Besok kita bertarung. Ya. Jangan belagu. Kita nih rakyat ini berdolat. Jangan kau pikir kau pemerintah. Tidak. Ini negara. Keliru kalian memahami negara. Negara itu unsurnya 4. 1 pemerintah, 2 rakyat, 3 wilayah, 4 hukum. Bahkan yang terbaru perkembangan ilmu menjadi 5. Apa? Pengakuan internasional. Itu baru disebut negara. Kenapa kau klaim mengatasnamakan negara? Pakai otak dong. Kamu itu pemerintah. Elemen 1 dari 5 elemen tadi. Elemen yang menentukan negara itu kami, rakyat. Rakyat yang berdolat, bukan pemerintah yang berdolat. Kalian tuh pemerintah, jongosnya rakyat. Menteri-menteri jongosnya dari jongos. Karena pembantu presiden. Jadi jangan merasa hebat kau. Ya, ngerti hukum. Dalam pandangan hukum, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nggak ada kecualinya. Kau pikir presiden, kau pikir bea cukai, kau kecuali. Nggak ada begitu logikanya. Kau sekolah di mana gitu loh. Malu-maluin aja sih. Kalian ini pakai seragam, tapi merampok tanah rakyat, merampas punya rakyat. Ini kalian perampok pakai seragam dong. Dibantu lagi pihak kepolisian. Karena waktu kemarin diserbu ke sini, polisi diam saja. Kasat apa? Kanit atau siapa tuh? Kasat. Kapolsek. Kapolseknya juga diam saja. Anda kena pasal 421 KUHP. Pejabat yang membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Baca tuh 421. Semua sudah saya uraikan. Nah, kemudian poin pentingnya lagi. Bahwa terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Mahkamah Agung nomor 2552 K garis miring PDT, maksudnya Perdata garis miring 2013, tanggal 5 Juni 2014, yang disebutkan bahwa penguasaan seseorang atas sebidang tanah lebih dari 30 tahun tanpa ada keberatan dari pihak lain telah cukup. Saya ulangi lagi, bagi yang budak nggak ngerti, telah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pemilik sah. Jadi pemilik sah itu siapa? Warga. Siapa? Warga. Warga Kafling 98 yang Ya. menempati. Sudah lebih dari 30 tahun. Kita di sini 54 Saat ini tahun. mereka Siapa? sudah menempati Kita di sini sudah 52 tahun. dari tahun 70. 54 tahun. 54 tahun, Bos. Mau diusir kayak sampah aja, diusir kayak binatang. Kayak binatang, kayak anjing geladak. Gimana itu? Bagaimana sih? Aduh. Saya udah 2 kali loh datengin Bea Cukai. Ya, Pak. Saya tantang waktu di sana, diskusi intelektualnya apa kalian punya? Nggak ada. Apa alasan kalian tuh apa gitu loh? Kan kalian nggak punya kok begitu ya. Ini negara Pancasila loh dasarnya. Ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kalian tidak beradab? Nyerbu rakyatnya sendiri coba. Yang serbu itu Israel. Lawan itu. Karena pasal 10 dan pasal 11 UUD 45 nyatakan presiden itu panglima angkatan darat, panglima angkatan laut, panglima angkatan udara. Pasal 11-nya itu presiden dapat menyatakan perang dengan persetujuan DPR. Kenapa perangnya sama rakyat? Kok rakyat yang diperangin bagaimana? Atau pimpinannya untuk meninjau kembali surat yang sudah dilayangkan, atau kepada Ibu Ayu Sukarini untuk meninjau kembali. Dimohonkan untuk Pertanyaan seriusnya, nggak usah basa-basi. Besok kalau dia nyerbu gimana? saya minta kepada pimpinan yang berlaku di Indonesia untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kami minta jalankanlah hukum seperti negara ini mempunyai fungsi hukum atau ditegakkannya. Simpatik, bagus, tapi nggak didengar. Urusannya itu bagaimana sikap Anda? Sekarang Sebagai pimpinan KKPMP katanya membela merah putih. Ini merah putih dikhianati ini. oke. Dan ada kata-kata dari pihak mereka biar juga saya tidak ikut lagi hukum lama ke Mahkamah Agung lagi lama. Udah sewenang-wenang. Nah, saya ini rumah saya. Nah, saya dengan secepat mungkin harus jadi milik saya. Saya tidak ada lagi urusan dengan hukum dengan segala macam PTU. Yang dia keliru apa? Keliru rumah negara. Rumah negara dia apa? Dia nggak ngerti negara. Itu bahasa dia mereka cuma. Itu bahasa mereka. Oke, himbauan saya kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas. Kepada pihak kepolisian untuk menindak siapapun mereka, mau bea cukai, mau apa. Kalau mereka bertindak salah, tangkap berdasarkan fungsi hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak kita memandang bulu. Jadi besok siap hadapi ya? Iya, saya minta kepada kepolisian untuk siap bertindak secara profesional dan tangkap mereka yang merusak, siapapun mereka. Kita taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tim lawyer kita, Damai Hari Lubis. Ini tolong. Di luar konteks daripada hukum yang sudah dibacakan oleh Bang Egy dan kawan-kawan, keras loh. Di luar konsep hukum dan tidak terlepas daripada fungsi hukum, yaitu keadilan, justice, kepastian hukum, legalitas, dan fungsi daya guna atau manfaat, yaitu utility atau dogmatic head. Bahwa kawan-kawan saudara-saudara di sini mengetahui bahwa negara itu adalah sebuah kata benda yang nomenklaturnya adalah pemerintahan penguasa. Jika menyebutnya adalah pejabat pemerintahan negara untuk bekerja demi rakyat. Sehingga apabila kawan-kawan sudah mengetahui tadi letter lux daripada klausula kepastian hukum saudara-saudara di sini, maka jadikanlah ini sebuah perjuangan
yang membela harta kita. Kita tahu tentang garap, hukumnya garap 20 tahun, 30 tahun. Untuk kawan-kawan yang di sini yang baru setahun, yang baru 3 tahun, 10 tahun, oh kami belum 20. Jangan berpikir seperti itu. Apabila kalian masuk di sini berdasarkan kesepakatan daripada penggarap lama, penghuni lama, itu sah menurut hukum. Jangan mentang-mentang baru 5 tahun. Dia tetangga kami enak, dia 25 tahun, sudah 50 tahun. Enggak ada, kecuali kalian nyerobot ke sini. Ketika masuk ke sini dengan baik, artinya berkekuatan hukum, entah lisan, entah hibah di bawah tangan tentunya ya, wasiat, keturunan, transaksional melalui oper hak, bukan jual beli, oper hak, kalian sudah cukup kuat untuk di sini. Cuma ya berbagi-bagilah. Ketika baru 5 tahun atau 1 tahun di sini mendapat penggantian puluhan miliar, tentu baik-baiklah, berpikir baiklah kepada yang lama atau kepada aparatur. Aparatur apa itu? Lurah yang berbuat baik, yang mau membantu. Orang kecamatan yang berbuat baik, berikan. Masa kalian 1 tahun umumnya? Tadi ya, 1 tahun tidak melepaskan hak kalian kepada tanah garapan ini, tanah hak pakai ini. Tidak ada, kecuali kalian menyerobot. Itu urusannya pun kepada penggarap, bukan kepada negara. Jadi nanti ada kata-kata penguasa, biasanya itu penggarap liar, ada yang baru seminggu, ada yang setahun. Itu mereka mengarang. Hukumnya tidak ada, semuanya sama haknya. Mau 1 tahun, mau 15 tahun, 20 tahun. Ketika masuk ke sini berdasarkan oper alih hak, apapun bentuknya, bukan kriminal, bukan nyerobot, bukan maksa masuk. Kalian punya hak semua. Jadi apalagi yang lebih 20 tahun. Anggaplah ini adalah hak kalian. Lawan bukan pemilik. Penggantian secara layak. Jangan-jangan diberikan kepada konglomerat ini nantinya. Kalian harus mendapat. Jadi harus tahu siapa yang bakal pembeli. Kalau negara membayar yang layak, tetap membayar. Tidak ada pengusiran. Kalau perlu kalian jadi mujahid di sini, membela harta, tapi harus yakin niatnya benar. Memang benar kalian di sini memang berdasarkan itikat baik ketika masuk, ketika pindah, apalagi memang dasar pensiun dari bea cukai. Ya, berbagi-bagilah ketika mendapat rezeki. Dan untuk mendapat rezeki itu harus berjuang. Ini hak kalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka besok tetap menyerbu, apa sikap Anda sebagai advokat? Kita akan membela sesuai fungsi kita sebagai penegak hukum. Namun warga sendiri yang mempunyai hak, alas hak, harus lebih keras secara fisik. Lawan, kalau perlu sahid kalian. Kalau memang benar kalian di sini sudah lebih daripada 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Harus ada. Negara fungsinya keadilan, bukan semena-mena. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak kepolisian sudah mendengar seperti ini, harusnya ekstra aktif, turun jaga, bukan malah mendukung kejahatan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Nah, perlu diketahui berdasarkan informasi dari ahli waris bahwa tanah ini punya nilai komersialnya tinggi, lebih dari 1 triliun. Dengan harga tanah di Tomang sini udah jalan elit betul itu, samping rumah sakit harapan kita. NJOP berapa, Bu? 75 sampai 80 juta per meter. NJOP-nya aja 75 sampai 80 juta per meter segi. Tanpa sertifikat. Ya. Nah itu nilai komersialnya kan tinggi. Nah pemerintah dalam hal ini Bea Cukai menyarankan kita di Sunawa Rusun, suruh bayar lagi 200 juta. Ini bagaimana otaknya itu? Fungsi negaranya di mana? Lo ngakui negara, tapi fungsi negara kok tidak jalankan. Rakyat itu.
Sudah dipelihara 54 tahun. Palestina itu rakyatnya dirampas oleh Israel. Tapi Israel demi rakyatnya, kasih ke negaranya. Nah kita, pemerintah punya rakyatnya, udah punya sendiri, dirampas, dikasih ke kolong merah tadi kata kemana kita nggak tahu, nanti dijual lagi. Allahu Akbar. Jadi para mujahid jauh-jauh ke Palestina, di sini ada tanah Kapling 98 yang dizolimi, yang ngerti jihad, ini bagian dari jihad. Terutama tadi warganya sendiri, jangan warganya cicing, ketakutan mau pindah. Udah yang mau pindah-pindah sana, nggak usah lagi kau ngaku-ngaku di sini. Jangan kalau kita berhasil, jangan minta lagi. Nah iya dong, itu logika perjuangan. Nah oleh karena itu satu lagi advokat kita, Lapong, silakan bicara. Nah, nanti kita tempatin buat Oh iya, buat kita yang keluar nanti kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semua warga yang saya hormati. Saya Muhammad Nur Lapong, advokat. Ya, sudah termasuk senior lah gitu loh. Ini saya mau menghimbau di sini. Ini ada sejumlah warga 29 orang di Kapling 98 yang total keseluruhan Tomang ya, yang total luasnya 11.000 meter, 11.400 meter. Jadi saya mau menghimbau, ya, saya mau menghimbau sebagai advokat yang membela, yang sudah biasa membela rakyat kita yang ditindas, digusur, dizolimi. Saya ingin menyampaikan kepada warga di sini, khususnya yang 29 orang, Anda itu punya hak bela negara. Bela negara itu termasuk membela diri Anda. Ya. Karena kalau dari negara. Ya itu tadi, negara ini berdiri ada satu, harus ada warga. Rakyat dulu. Ada rakyat dulu. Tidak bisa ada negara kalau tidak ada rakyat. Jadi Anda ini kalau menunaikan tugas untuk membela hak saudara, itu dalam rangka bela negara. Status Anda bela negara itu sama dengan statusnya polisi, tentara, aparat. Ya. Kalau aparat bela negara, tentara bela negara, polisi bela negara, itu digaji rakyat. Tapi kalau Anda bela negara, bela diri Anda sendiri, Anda nggak ngeluar duit sendiri untuk bela. Nggak ada yang gaji. Nggak ada yang gaji, ya kan? Anda sudah menempati 54 tahun tempat ini. Ya. 54 tahun itu sudah dibayar. Ya, ada perjanjian sebelumnya. Ya. Ini berdasarkan dicicil ya. Dari gaji. Walaupun secara hitam putih belum ada yang jelas surat pengalihan haknya. Tetapi ingat, semua dasar hukum yang Anda miliki itu sudah sah karena Anda sudah melewati 30 tahun. Anda bayar PBB. Ya kan? 20 tahun bayar PBB itu sudah bisa mengajukan sendiri. Nah, harusnya itu negara yang ngurus itu. Tidak perlu rakyat datang lagi. Harusnya bea cukai melalui negara ya, pemerintah pusat atau BPN ya. Apalagi tadi sudah dibacakan suratnya BPN yang dibalas dari surat Saudara Egy Sujana itu jelas. Ya, harusnya bea cukai memfasilitasi, memberi Anda sertifikat. Iya. Tidak perlu lagi Anda dibantu urus, itu fungsi negara. Ya, fungsi negara. Jadi saya ingin mau menegaskan satu, bahwa warga yang ada di sini tidak boleh takut karena itu hak Anda sebenarnya. Sudah jelas alas-alasnya. Ya, itu bisa kita perdebatkan di pengadilan. Tidak bisa semena-mena negara ini. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa aparat polisi jangan melindungi bea cukai. Malah bantu rakyat tuh. Harus bela rakyatnya. Mengayomi, melindungi, ya kan? Melayani rakyatnya. Tribrata. Apalagi Kapolrinya bilang presisi gitu loh. Ya, presisinya itu harus membela rakyat gitu loh. Rakyat kita ini susah, ya, tidak punya rumah. Ini sudah punya rumah malah mau digusur. Ya, ini Muhammad Nur Lapong bilang ini. Tolong disampaikan kalau ada aparat di sini. Ya, ini enggak benar ini. Tidak, sudah di era reformasi begini kita rakyat masih mengemis-ngemis, sudah mengemis-ngemis digusur lagi. Ini enggak benar. Ya, terus harus yang ketiga.
ini yang perlu saya sampaikan. Bea Cukai jujur dong. Ya, jangan sampai ada motif di belakang Anda gusur rakyat ini. Ya, setelah rakyat meninggalkan tempat ini Anda jual kepada asing. Asong. Enggak benar-benar ini. Ya kan? Ini nilai komersilnya cukup tinggi, tapi rakyat itu bukan di situ melihatnya. Dia ini tidak punya rumah. Ya, tolong Bea Cukai pemerintah melalui BPN difasilitasi rakyat ini yang 29 orang ini untuk mempunyai sertifikat. Dan rakyat mau bekerja sama, iya kan, Bu? Bapak-bapak mau kan? Mau damai, jangan dicampakkan, digusur begitu saja. Ya, ini Muhammad Nur Lapong ini, advokat yang sudah ubanan, rambutnya putih. Ya, kita udah sering menghadapi yang seperti ini. Ya, banyak yang selesai, banyak juga yang tidak selesai. Tergantung. Pertanyaan seriusnya kalau besok Apa itu? nyerbu. Kalau besok nyerbu, Anda pasang badang. Tapi tidak usah anarkis. Ya, Anda jangan sampai melepaskan hak Anda Jadi isi rumah Anda semua masing-masing. Tidak perlu Anda takut. Ya, karena itu hak Anda. Saya tidak perlu bilang Anda suruh berjihad. Anda sudah tahu, kalau umat muslim sudah tahu. Tapi ini negara kita himbau. Ada rakyatmu yang sekian orang ini 29 dengan keluarganya mungkin jumlahnya 100, ya. Jangan seperti yang viral di TV itu. Ada satu bangunan diisi 34 orang karena nggak punya rumah, itu pun kontrak. Ini sudah ada rumahnya mau digusur. Ya, ini tolong diperhatikan pemerintah ini dan aparat yang besok datang, ya. Ini Muhammad Nur Lapong yang ngomongin, aparat yang besok datang, tolong perhatikan, bela rakyatmu. Tolong perhatikan dan bela rakyat. Dan Bea Cukai, saya ingin sampaikan kepada Bea Cukai. Menteri Keuangan ini. Menteri Keuangan ya, tentu dengan Menteri Keuangannya lah, yang ya, Sri Mulyani yang suka ngutang itu, gitu loh. Ya, supaya rakyat kita ini difasilitasi. Tolong Sri Mulyani di akhir masa jabatannya, Perbaiklah sama rakyat, gitu loh. Tahu nggak Anda ngutang 11.000 triliun itu ya? Rakyat di sini yang semua termasuk 29 orang yang akan bayar gitu loh. Ini ada rakyat kita, jangan dibuat sengsara gitu loh. Justru rakyat Ya. dia ya. Jadi begini, sudah terlalu banyak rakyat bantu negara, ya kan? Bukan negara bantu rakyat. Bukan negara bantu rakyat, tidak gratis ini rakyat dibantu. Dipungut pajak. Dipungut pajak segala ini. PBB apa? Jadi Makanannya 12%. Jadi saya bilang begitu ya. Tolong ini kalau besok, dan ibu-ibu tidak usah takut ya. Tidak usah takut, yakin ya bahwa bantuan Allah itu selalu akan tiba ya bersama orang yang dizolimi. Nasrun. Ya, jadi irhamna ya arhamar rahimin. Minta doa sama Tuhan karena Tuhan Maha berbelas kasih. Ya, mudah-mudahan dibolak-balik hatinya ini para aparat dan Bea Cukai untuk Tidak jadi. tidak jadi, dan kalau rakyat terbuka untuk mau menyelesaikan ini secara baik-baik. Ya, perlakukan rakyatmu ya sesuai sila 2 Pancasila. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antara 29 orang ini ada kakek-kakek buyutnya yang mati untuk mempertahankan negara ini. Ya, jadi tolong diperhatikan itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi poin 1 bahwa rakyat 54 tahun sudah memenuhi haknya kepada negara. Ada fakta-fakta ya, fakta-fakta hukum yang bisa diperdebatkan, ya kan? Menguatkan juga rakyat di sini yang 29 orang itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ya, negara kita ini negara hukum. Negara kita ini negara hukum. Jangan rakyat pemerintah sewenang-wenang terhadap rakyat. Itu bukan negara hukum namanya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Ya, rakyat kuat ya, melawan ya. Siap. Ayo melawan. Siap. Oke, baik. Ya, pemerintah yang kami hormati, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan hormat, warga ini bukan warga yang tidak tahu diri. Apabila pemerintah tetap berkeinginan tanah ini, dipersilahkan. Tapi bayar dong. Bayar dong, ente mau makan tanah orang main cara preman. Bagaimana Menteri Keuangan ini ngitungnya sih, heran sih. Karena Bea Cukai itu di bawah Anda. Tegar tuh Dirjen Bea Cukai itu.
Kalau besok tetap memerintahkan datang ke sini, kami datang serbu nanti BCA. Bukan BCA, BC, ya. Bea Cukai. BCA juga boleh. BCA juga boleh kalau di Balagu juga. Ya. Rakyat ini jangan dilawan lah. Memang seketika dua ketika kita bisa kalah karena rakyat lemah. Tapi kalau yang lemah ini bergabung, yang lemah ini kompak, nggak ada apa-apanya kok dirujak sama rakyat tuh. Ya. Banyak contoh untuk itu. Jangan belagu. Apalagi Jokowi bentar lagi lengser. Udah jangan cari masalah sama rakyat. Baik-baik sama rakyat. Mungkin Jokowi pasti saya tahu dia tidak tahu. Oleh karena itu, Bapak Jokowi yang terhormat, beritahulah Menteri Keuangannya itu. Menteri Keuangan beritahulah Bea Cukai. Kalau mau tanah dibayar. Karena 85 juta per meter persegi, karena ini belum ada, kita tahu diri, bayarlah setengahnya, betul? Betul. Jangan saya ngarang-ngarang nih. Yang layak untuk yang layak itu warga hanya minta 30 juta per meter persegi. Ya, itu layak. Sudah sepakat seluas dibayar seluas fisik yang ada di tempat. Layak menurut kalian kan? Iya. Itulah arti layak. Mereka kan udah Bukan layak sama dia, layak dia gantinya kan. Iya. karena udah serakah, udah cerdas kita, nggak kupek, ya kata orang Belanda Ada tuh. fitnah dari pemerintah. Dan nggak ada fitnah dari Cara ini seolah-olah, ya kan? seolah-olah saya pengacara yang dianggap radikal, ekstrim. Tidak, kita pakai otak, ulil albab kita ini, ya, orang-orang yang berakal menurut versi Al-Quran. Oleh karena itu, dengan hormat sekali lagi sebelum di closing, ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang bulak-balikan hati, balikanlah hati para pemimpin kebijakan, khususnya Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai, dan juga tentunya Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Berbelas kasihlah kepada rakyat, karena rakyatlah yang nolong kalian. Nolong kalian dengan pemilu, sudah dicoblos, sudah dipercaya, itu suara rakyat. Rakyatlah yang nolong, kalian yang utang, rakyat yang bayar lewat pajaknya. Makan minum aja 12%. Luar biasa hidup kita ini, sengsara. Sekarang mau ditambah sengsara lagi. Kurang ajar. Ya Allah, balikanlah besok, jangan ada yang serbu ke sini ya Allah. Kalaupun ada, Engkau punya hukum tersendiri. Engkau azablah mereka itu ya Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin ya mujibah syailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.